Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Reski Wahyuyanti, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data. Di sini kelompok kami akan membahas Wilcoxon-Mited Pires Test dan MC-NEMAR Test. Nah, adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu kelompok 3. Saya sendiri selaku pemateri pertama, yaitu Handayani. Dan yang kedua adalah Mega Apsari selaku pemateri kedua. Dan Wahira selaku pemateri ketiga. Adapun outline yang akan kita lewati pada pembahasan kali ini dalam analisis data di mana materi pertama yaitu Wilcoxon-Mited Pires Test dan materi kedua yaitu MC-NEMAR Test. Di sini kami akan membahas materinya atau gambaran secara umumnya tentang apa yang kita bahas dalam materi. Kemudian kita akan membahas contoh atau praktiknya. Nah, kita akan membahas pertama yaitu Wilcoxon-Mited Pires Test. Di sini pengertian Wilcoxon-Mited Pires Test. Uji Wilcoxon-Mited Pires Test adalah salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata dua kelompok sampel yang saling berpasangan atau dependen. Nah, uji Wilcoxon biasa digunakan pada penelitian desain pre-post test atau sebelum dan sesudah tes. Adapun kegunaan Wilcoxon-Mited Pires dalam penelitian komparasi dengan membandingkan nilai dari dua kelompok yang berkaitan. Kelompok yang berkaitan berarti data didapat dari dua kelompok dengan subjek yang sama, namun dalam waktu pengetesan yang berbeda. Syarat uji Wilcoxon-Mited Pires di sini yang pertama adalah data sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua, dua kelompok sampel yang saling berpasangan. Kemudian yang ketiga adalah sampel berskala data ordinal atau interval. Dan yang keempat adalah jumlah sampel pada kedua kelompok sama. Nah, adapun contoh kasus dalam penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui apakah pemberian musik klasik selama belajar dapat menurunkan stres. Satu kelompok digunakan dalam penelitian ini, yakni kelompok eksperimen yang diberikan musik klasik. Sebelum diberikan musik klasik, subjek diukur tingkat stresnya atau pretest. Kemudian, setelah diberikan musik klasik, diukur kembali tingkat stresnya atau post-test. Hasil pretest dan post-test kemudian dibandingkan. Jika ada perbedaan stres sebelum dan sesudah, di mana pretest atau pretest sebelum uji kesetresannya lebih tinggi, maka dapat disimpulkan pemberian musik klasiknya efektif untuk menurunkan stres. Kemudian adapun identifikasi variabel, yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas, yaitu pemberian musik klasik. Nah, yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat. Di sini yaitu stres. Adapun hipotesis yang digunakan yaitu H0 di mana μ1 sama dengan μ2 dan H1 yaitu μ1 tidak sama dengan μ2. Atau hipotesis dalam pengertiannya yaitu H0 tidak ada perbedaan stres antara sebelum diberikan musik klasik atau pretest dan setelah diberi musik klasik atau post-test. Skor stres pretest memiliki min yang lebih tinggi dibanding skor stres post-test. Nah, adapun H1 ada perbedaan stres antara sebelum diberi musik klasik atau pretest dan setelah diberi musik klasik atau post-test. Skor stres dalam sebelum diberikan musik klasik memiliki min yang lebih tinggi dibanding skor stres post-test atau setelah diberikan musik klasik. Adapun langkah-langkahnya, pertama saya akan masuk dulu di SPSS. Nah,
Yang pertama kita masuk dulu di variable view. Lalu kita akan mengetik dulu variabel pertama, yaitu pretext. Kemudian variabel kedua yaitu post-test. Di sini karena kita menggunakan jenis datanya yaitu ordinal, jadi kita nanti di sini measure-nya itu ordinal. Lalu masuk ke data view. Nah, di sini sudah tertampil otomatis variabel pretest dan post-testnya atau variabel bebas dan terikatnya. Nah, lalu kita masuk di Excel. Nah, di sini sudah ada data yang sudah saya ketikkan. Di sini kemudian kita copy data dari variabel pretest dan post-test. Kita copy masukkan dalam SPSS. Nah, lalu paste. Kemudian kita lakukan analyze. Kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu legasi dialog. Lalu kemudian kita pilih dua related sampel karena kita menggunakan dua sampel. Lalu kita masukkan variabel pertama yaitu pretest. Kemudian yang kedua adalah post-test. Kita masukkan variabel keduanya. Nah, secara otomatis kita menggunakan test type-nya itu atau uji yang kita gunakan adalah Wilcoxon. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan otomatis menampilkan output di mana tabel pertama di sini Wilcoxon Saynet rank test di sini pertama berisikan ranking. Dan yang keduanya yaitu berisikan analisis statistik. Nah, negatif rank test ini terjadi lebih besar daripada post test. Nah, post rank terjadi jika pretest lebih kecil daripada post test. Sedangkan test terjadi jika keduanya sama. Dari hasil ini sekilas kita dapat simpulkan bahwa sebagian besar nilai pretest lebih besar dibanding post-test atau negatif test. Namun kita tidak bisa menyimpulkan langsung dari sini. Jadi karena bisa jadi perbedaannya hanya sampling error saja. Oleh karena itu, kita harus lihat pada uji signifikansi analisis statistiknya. Nah, di sini kita lihat di mana dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat stres antara saat pretest dan posttest, di mana Z-nya kita dapat di sini minus 2,41 dan kita menggunakan alfa 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa musik klasik efektif untuk menurunkan stres. Jadi terbukti H0 itu ditolak. Nah, di sini sudah tercantum keterangan atau kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya selaku pemateri kedua. Baik, terima kasih. Saya Mega Apsari sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai materi MC-Nemer Test. Sebelum memasuki contoh kasus MC-Nemer Test, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai materi MC-Nemer Test. Nah, ada pun pengertian dari MC-Nemer Test. MC-Nemer Test merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel dependen atau saling berpasangan antara dua kelompok terkait. Tentunya MC-Nemer Test memiliki kegunaan, yaitu uji MC-Nemer digunakan untuk menguji perbedaan proporsi dua populasi yang berhubungan atau dependen, yang mana hanya memiliki dua kategori. Uji MC-Nemer digunakan untuk menguji perbedaan atau perubahan proporsi dua populasi yang berhubungan, yang mana hanya memiliki dua kategori. Adapun asumsi uji MC-Nemer Test
Yang pertama yaitu memiliki satu variabel dependen dengan sifat dikotomis dan satu variabel independen kategoris dengan dua kelompok terkait. Contoh variabel dikotomis seperti aman dan tidak aman atau lulus dan gagal. Dan yang kedua yaitu kelompok variabel harus saling eksklusif atau tidak ada yang timpang tindih. Sederhananya, data atau peserta pada satu kelompok hanya bisa berada di salah satu dari dua kelompok dan tidak bisa berada di kelompok lain di waktu yang bersamaan. Dan yang ketiga yaitu sampel bersifat acak dari populasi yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah skala data yang digunakan adalah nominal atau ordinal. Nah, jika data Anda tidak memenuhi keempat asumsi tersebut, maka ada baiknya mempertimbangkan melakukan pengujian lain untuk data Anda, seperti uji chi-squared biasa. Nah, untuk contoh kasus, MC-Nemark Test akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Wahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Wahira selaku pemateri ketiga yang akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu tentang uji MC-Nemark. Di sini saya akan membahas mengenai contoh kasus MC-Nemark dan praktek aplikasinya di SPSS. Di mana contoh kasusnya yaitu mahasiswa program studi A ingin menilai kinerja terhadap ketua himpunan selama ketua himpunannya masih menjabat sebagai ketua himpunan pada program studi tersebut. Sampel diambil sebanyak 20 mahasiswa untuk menilai sebelum dan sesudah terpilihnya ketua himpunan. Data yang digunakan berbentuk skala nominal, yaitu suka atau tidak suka. Adapun uji hipotesisnya yaitu H0, Pi B sama dengan Pi C, H1, Pi B tidak sama dengan Pi C. Keterangan hipotesisnya yaitu H0 tidak berbeda secara nyata sikap pemilih terhadap penilaian kinerja ketua himpunan sebelum dipilih dan sesudah dipilih. Sedangkan H1-nya berbeda secara nyata sikap pemilih terhadap penilaian kinerja ketua himpunan sebelum dipilih dan sesudah dipilih. Selanjutnya yaitu kita masuk ke kriteria pengujian statistik. Yang pertama, jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel dan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan yang kedua, jika Z hitung lebih besar dari Z tabel dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Adapun data dari contoh kasus yang sudah tadi saya jelaskan, ini adalah datanya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita pilih variabel view, kemudian variabel pertama yaitu sebelum. Tipenya numerik, desimalnya kita tulis 0, labelnya kita tulis sebelum dipilih, value-nya kita tulis value 1 yaitu labelnya yaitu suka. Kita add. Yang kedua value-nya 2, labelnya tidak suka. Kita add, kemudian kita klik OK. Measure-nya di sini nominal karena kita menggunakan skala nominal. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama, tetapi di sini kita menulis sesudah. Tipenya juga numerik, desimalnya juga 0. Labelnya sesudah dipilih.
Value-nya juga sama, suka. Kita add kedua, labelnya tidak suka. Kita add. Dan selanjutnya kita klik OK. Measure-nya juga nominal. Kemudian kita masuk ke Excel untuk mengcopy datanya. Sebelumnya saya sudah ganti di sini. 1 sama dengan suka, sedangkan 2 itu sama dengan tidak suka. Kita copy datanya. Kita paste ke SPSS. Di sini variabel pertama itu sebelum dan variabel kedua itu sesudah. Kita paste datanya. Nah, datanya sudah tampil di sini. Kemudian kita analyze. Kita pilih non-parametric test, legalist dialog, dan yang terakhir relative sample. Pada variabel pertama kita masukkan sebelum dipilih, dan variabel kedua kita masukkan sesudah dipilih. Selanjutnya kita centang MCNemer karena kita menggunakan uji MCNemer, dan langkah terakhir kita klik OK. Nah, hasilnya kita dapat lihat uji MCNemer testnya, yaitu ada 2 tabel. Yang pertama tabel sebelum dipilih dan sesudah dipilih, dan yang tabel kedua tes statistiknya. Dari output tersebut, pada tabel kontingensi yang pertama sebelum dan sesudah dipilih dengan kategori 1 suka dan 2 tidak suka adalah sikap pemilih. Dari hasil terlihat bahwa sebelum dipilih dan sesudah dipilih, sikap pemilih yang menjawab suka hanya tinggal 8 orang, sedangkan si pemilih yang berubah pikiran sebelum dan sesudah dari suka menjadi tidak suka tinggal 5 orang. Sikap pemilih yang sebelumnya menjawab tidak suka hanya tinggal 4 orang. Dan yang terakhir, yang sebelumnya memilih tidak suka dan sesudah dipilih memilih suka, itu tinggal 3 orang. Kita masuk ke tabel statistiknya, yaitu N-nya berjumlah 20 karena yang sudah tadi jelaskan di contoh kasusnya itu 20 mahasiswa. Dan hasil perhitungan Z hitung lebih kecil dari Z tabel, dan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, dan nilai X-sig 2 teletnya yaitu lebih besar dari 0,727, maka H0 diterima. Kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam PPT. Dapat dilihat di sini yang sudah tadi saya jelaskan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak berbeda secara nyata sikap pemilih terhadap penilaian kinerja ketua himpunan sebelum dan sesudah dipilih, atau dalam arti yang lain, selama menjabat sebagai ketua himpunan kepercayaan mahasiswa berkurang dikarenakan mungkin saja kinerjanya yang kurang baik. Terima kasih. Itulah yang sempat tadi saya jelaskan mengenai contoh kasus uji MCNemer dan langkah-langkah aplikasi di SPSS-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.